Rizki itu sebetulnya dari mana datangnya? Rizki itu dari dua. Satu dari otak kita, yang kedua dari kekayaan alam yang tersedia di sekitar kita ini. Itu saja. Sehingga kalau bagaimanapun cerdasnya saudara, tapi kalau alamnya miskin, apa yang Anda lakukan? Tetapi seperti Indonesia yang alamnya alamnya kaya raya, segala macam tambang ada, suburnya bukan main, kayu saja ditancap bisa tumbuh di sini. Tapi otaknya bodoh, jadi rezeki enggak. Ya, tetapi sebaliknya, ketika orang punya otak, sekalipun alamnya miskin, mereka bisa makan dan bisa unggul. Tetapi alamnya kaya raya, otaknya goblok, ia melarat. Yang lebih hebat yaitu alamnya kaya, otaknya encer. Seperti Uni Soviet, seperti Amerika, seperti Eropa. Jepang itu termasuk otaknya encer tapi alamnya miskin. Singapura itu otaknya cerdas, alamnya miskin. Ya, itu. Tetapi itu semuanya adalah diproses. Asbab itu adalah hukum kausalita. Hukum kausalita itu adalah sesuatu terjadi ya dikarenakan oleh yang lain. Yang terjadi namanya musabab, yang menjadi penyebabnya namanya musabbib. Hubungan keduanya adalah sabab. Ini kita bicara demikian ini artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari mari kita pertanyakan, apa betul peribahasa yang mengatakan kalau pengen kaya ya harus bekerja keras? Pernah dengar gak? Kalau pengen pinter ya harus belajar, betul gitu? Kalau pengen sembuh ya harus berobat, betul? Sekarang apakah setelah orang itu bekerja keras lalu pasti kaya? Nah, lalu apakah orang yang hidupnya santai-santai saja itu miskin? Oke, kita balik sekarang. Ada enggak orang yang bekerja keras tetap miskin? Ada. Ada enggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Jadi ada hubungannya kekayaan dengan kerja keras? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak? Kalau ya ada, akan saya tuntut nih. Kenapa tukang nyekop pasir di Kertas Maya yang berkeringat seharian, kenapa nggak ada yang kaya? Kenapa Tommy nggak kerja apa-apa dia kaya? Itulah makanya jadi kita lagi berbicara tentang bagaimana perputaran rezeki ini sesungguhnya. Kalau kita kembali merujuk kepada teks-teks agama, maka bunyinya seperti ini: innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi man yasha wa yaqdir. Bahwa Allah itu membagikan rizkinya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan ditakar. Sehingga maknanya kalau rizki itu dibagikan oleh Allah, jadi apakah rizki itu dicari atau datang sendiri? Nah inilah nanti sebelum kita masuk kepada inti makalah ini, kita mesti mempertanyakan, pertama kali kita harus pahami bahwa tidak ada hubungan antara bekerja keras dengan kekayaan. Saya pernah menanya orang kaya yang dulunya tukang menggembala kambingnya nenek saya. Ketemu terakhir di Subang, dia sudah punya sawah sampai 80 hektar.
dari penggembala kambing sampai jadi juragan, kan sesuatu yang mengagumkan. Dan ketika saya tanya, ceritanya bagaimana kamu bisa jadi kaya? Jawabannya begini, bahwa saya ini, harta saya ini bukan hasil korupsi, bukan dari warisan, benar-benar dari perjuangan saya. 20 tahun lamanya saya makan sampai pakai endas petek saja. Bertahun-tahun saya jam 2 malam pergi ke sawah. Dari mulai menggembala kambing, menggembala sapi, beli sawah, bikin rumah. 20 tahun perjuangan pahit getir. Pokoknya saya hasilkan harta ini dengan cara peras keringat, banting tulang. Endas tadi sikil, sikil tadi awan, tadi bengi, bengi tadi awan. Itu jawabannya. Masuk akal enggak?